hari ini Pak Presiden memanggil Dalam konferensi pers yang disampaikan dari Istana Merdeka pada 26 Januari, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penyelenggaraan program 3T menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk mengurangi laju penularan COVID-19 yang telah melewati 1 juta kasus. Kami nanti di Kementerian Kesehatan akan bekerja sangat keras untuk bisa memastikan bahwa program testing, program tracing, dan isolasi bagi yang terkena itu bisa segera kita lakukan. Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening the curve. Dengan ini, kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini. Sejak pandemi mulai berlangsung pada Maret 2020, kapasitas testing di Indonesia baru bisa mencapai target yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 1.000 tes untuk setiap 1 juta penduduk per minggu pada bulan Januari 2021 ini. Pada periode 10-16 Januari, sebanyak 288.137 orang dites atau mencapai 107,69% dari target WHO. Hingga 22 Januari, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat ada 612 laboratorium pemeriksaan COVID-19. Kedepan, kapasitas testing akan ditingkatkan di daerah yang masuk zona merah. Selain meningkatkan kapasitas testing, pemerintah juga tengah mempersiapkan alat screening seperti Ginos sebagai upaya mempercepat proses testing. Tentu ke depan pemerataan testing itu menjadi penting. Jadi testing secara mingguannya itu sudah memenuhi daripada standar WHO dan tentu kita akan dorong di daerah-daerah yang merah dan di daerah yang lain. Sementara itu untuk mengantisipasi bed occupancy rate yang berada di atas 60%, sebagaimana yang menjadi standar WHO, Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan rumah sakit di zona merah untuk mengkonversi tempat tidur minimal 40% untuk isolasi pasien COVID-19 dan 25% untuk ruang ICU. Sedangkan untuk rumah sakit di zona kuning dianjurkan melakukan konversi tempat tidur sebanyak 30% serta penambahan ruang ICU sebanyak 20%. Dan rumah sakit zona hijau dianjurkan konversi tempat tidur 20% untuk pasien COVID-19 dan penambahan ruang ICU sekitar 15%. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir menegaskan, hal ini bersifat sementara sampai kondisi kritis bed occupancy rate dapat teratasi. Yang kemungkinan nanti dalam waktu 1, 2, 3 minggu atau mungkin 1 bulan ke depan akan terjadi penurunan, akan terjadi flattening of the curve seperti itu. Oleh karena itu memang kita anjurkan bahwa ini dilakukan dalam rangka menangani secara emergensi kenaikan jumlah tempat tidur ini. Oleh karena itu memang kita harapkan bahwa semua rumah sakit sedapat mungkin mengantisipasi ini demi untuk apa? Demi untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat kita. Selain meningkatkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit, Kementerian Kesehatan juga mempermudah proses perekrutan tenaga kesehatan, mengefektifkan alur rujukan, dan kini tengah mengembangkan aplikasi informasi ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19. Bahwa pemerintah sedang menyiapkan aplikasi sistem informasi rawat inap rumah sakit rujukan COVID-19, pemantau ketersediaan kamar tidur untuk ICU dan isolasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Meski pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan kemampuan 3T, Wiku menegaskan solusi utama untuk mengatasi masalah di fasilitas kesehatan adalah kesadaran untuk melakukan upaya preventif dengan mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.